Ada nelangsa di ujung bait pertemuan. Semoga takdir memperlambat kehadirannya. Derap langkah memenuhi koridor utama SMA Cahaya Pelita yang menghubungkan kantin dan parkiran, serta berbatasan langsung dengan lapangan outdoor yang saat itu menjadi tujuan utama murid-murid Cahaya Pelita. Satu-satunya hal yang mampu menjadi magnet menarik perhatian mereka adalah pertandingan basket rutin antara anak IPA dan IPS. Sudah menjadi hal yang lumrah kalau selalu saja ada persaingan antara anak IPA yang katanya kebanggaan sekolah dalam bidang akademik dengan anak IPS yang menjadi kebanggaan guru dalam bidang non-akademik. Cahaya Pelita adalah singgahnya perlombaan, sekolah yang paling ditakuti dalam setiap bidang perlombaan. Salah satunya adalah tim basket SMA Cahaya Pelita yang sudah memenangkan DBL Developmental Basketball League 2 kali berturut-turut. Lo mau nonton basket juga, Kin? Tanya Caca yang berambut sebahu pada sahabatnya, yang biasanya langsung pulang saat bel pertanda usahanya pembelajaran berbunyi. Kinara Aurelia, gadis dengan tinggi badan 157 cm itu menggeleng cepat. Mending gue nonton film horor dibandingkan nonton basket. Ogah gadis itu sembari menguncir rambutnya. Gadis itu memang paling takut menonton film bergenre horor. Namun kalau disuruh milih antara nonton basket atau nonton film horor, tentu saja ia memilih nonton film horor. Sebenarnya Kinar memiliki pengalaman buruk dengan olahraga basket. Gadis itu pernah terkena bola basket sampai pingsan. Ditambah hubungannya dengan kapten basket yang saat ini menjabat di SMA Cahaya Pelita cukup buruk. Lah, terus lo ngapain masih di sekolah? Mira, gadis bermata segaris itu menyuarakan kebingungannya. Yakin, lo gak ada eskul kan hari ini? Tanya Gea, si model Cahaya Pelita yang memiliki bentuk tubuh semampai. Gadis itu juga salah satu anggota cheerleaders bersama Caca. Kinar menggantikan langkahnya tepat di depan sebuah ruangan yang pintunya bertuliskan Theater's Room. Bentar lagi kan ada lomba teater. Kalau kali ini teater kalah lagi setelah setahun gak nyumbangin piala sama sekali buat Cahaya Pelita, teater bakal dibubarin. Jadi gue mutusin buat latihan lebih sering. Begitulah peraturan di SMA Cahaya Pelita. Bagi ekskul yang tidak menyumbangkan piala selama 1 tahun, maka ekskul tersebut akan dipertimbangkan keberadaannya. Seakan baru menyadari sesuatu, gadis berhidung mungil itu menoleh ke kiri dan kanan. Ini anggota gue mana ya? Herannya. Karena tidak menemukan satupun anggotanya di sana. Ketiga sahabat Kinar ikut menoleh ke kiri dan ke kanan. Hanya ada mereka di lorong itu. Karena murid-murid yang tadi berjalan beriringan dengan mereka sudah sampai di lapangan untuk menyaksikan pertandingan basket antar jurusan itu. Jangan kayak orang susah dong, Kin. Di chat napa? Gurau Caca yang baru disadari oleh Kinar. Gadis itu bergegas mengambil handphone yang ada di sakunya. Begitu ponsel itu menyala, pesan berbondong-bondong masuk yang berasal dari grup chat teater. Maaf, Kak. Aku keluar dari teater, izin live, Kak. Mata Kinar membelalak tidak percaya saat semua pesannya berisi hal yang sama dan sekarang hanya sisa Kinar di grup itu. Loh, ini kok? Kinar mulai panik, memperlihatkan pesan-pesan itu kepada teman-temannya. Ini kok mereka keluar semua? Gadis itu menjerit tidak terima. Tenang Kin, lo yang jangan panik gitu, gue kena panik nih. Lo ada ngelakuin kesalahan atau apa gitu? Coba pikirin. Caca memberikan kepala, menatap sesuatu yang menempel di pintu ruangan teater yang luput dari perhatian mereka di awal tadi. Sebuah pamflet berwarna hitam bertinta putih yang berisi ancaman agar anggota teater keluar dari ekskul yang dipimpin Kinar itu. Sialan, ini apa-apaan sih? Siapa coba yang bikin? Ada inisial M. Tapi siapa? Kinar meremas pamflet tak berdosa itu, mencoba menerka siapa orang berinisial M yang memiliki masalah dengannya. Ekskul sampai gini lo bangga-banggain. Seseorang mengucapkannya dengan nada meremehkan, membuat emosi Kinar memuncak. Tidak terima ekskul yang dipimpinnya dijelek-jelekan oleh si kapten basket yang baru saja melempar bola hingga memecahkan jendela ruang teater. Hello, wake up boy. Lempar bola aja lo remedial, memimpin tim basket. Lo lihat piala di ruang guru, hampir setengahnya berasal dari ekskul basket. Malven. Tanpa sadar Kinar menyuruhkan nama itu dengan lantang. Kemudian ia menatap sahabat-sahabatnya bergantian. Pasti Malven. Seperti singa betina yang ditantang bertarung saat sedang lapar. Gadis itu berlari tergesa dengan pipi bersemu merah menahan amarah. Kunci rambutnya bergerak ke kiri karena seiring langkah kaki gadis itu menerobos murid-muridnya membadati lapangan pertandingan tidak berguna itu. Bola basket yang baru saja masuk ke dalam ring, menggelinding dan berhenti tepat di depan kaki Kinar. Gadis itu meraih bola orangnya tersebut dengan melangkah ke arah cowok yang di lengan kirinya terikat kain merah yang menandakan dia adalah kapten basket yang diagung-agungkan. Lu? Kinar menunjuk cowok itu. Utang penjelasan sama gue. Namanya Malvin Pratama Alvito, si Casanova Cahaya Pelita yang menjadi idola sejuta umat. Cowok itu menatap Kinar dengan alis terangkat, seolah tidak mengerti dengan tindakan Kinar yang dinilainya tidak jelas. Sok cool sialan. Kinar melempar pamflet yang ada di tangannya.
Sebenarnya lo punya masalah apa sih sama gue? Benci banget tau gak cara lo? Gak berkelas. Oh, atau jangan-jangan lo takut kesangin sama eskul yang gue pimpin? Kinar menunjuk tim basket yang ada di belakang Malven. Karena kalian cuma menang di tampang doang. Lah, ini cewek kenapa dah? Datang-datang ngegas. Mulut apa bon cabe tuh neng? Leon, cowok yang nakalnya 11-12 dengan Malven itu berceletuk yang langsung dihadiahi Kinar tatapan mematikan. Apa lo? Bentak Kinar garang membuat Leo meneguk Salifah susah payah. Ini cewek apa anjing liar sih, galak amat. Kinar kembali memusatkan perhatiannya pada Malven. Gue gak mau tahu, pokoknya lo harus. Kinar. Caca, Mira dan Gea membelah kerumunan dan segera menarik Kinar agar pergi dari sana. Namun jangan lupakan sifat keras kepala gadis berzodiak Leo itu. Urusan gue sama dia. Ucapan Kinar terpotong saat Caca membisikkan sesuatu yang mampu membuat Kinar berharap agar ia bisa menghilang detik itu juga. Bukan Malven yang lakuin tapi Marsha. Marsha adalah saingan Kinar dalam eskul teater. Keduanya dicalonkan menjadi ketua teater. Namun yang terpilih adalah Kinar. Gadis itu sama sekali tidak menyangka kalau Marsha ternyata menyimpan dendam sampai melakukan hal seperti ini. Lo serius, Cak? Bukan Malven? Bunda, malu. Gila aja kalau gue bercanda masalah kayak gini. Bisik Caca gemas. Kinar menatap Malven dengan senyum canggung. Gadis itu menggaruk tengkuknya. Kayaknya kita cuma salah paham deh. Maksud gue, tadi gue cuma ya gue pikir ini semua kerjaan lo. Gue bener-bener minta maaf ya. Sorakan terdengar saling bersautan atas tindakan memalukan yang dilakukan Kinar. Mereka menilai Kinar sedang cari perhatian saja. Gue bener-bener minta maaf ya. Gue pergi dulu. Lanjut aja pertandingannya. Semangat. Gadis itu hendak berbalik dan pergi secepatnya. Namun tangannya ditahan. Detik berikutnya tubuh Kinar diputar dan ditarik paksa. Hingga Kinar refleks melipat kedua tangannya di depan dada. Untuk menghindari dadanya bersentuh dengan Malven. Maaf, Kinar seakan terhipnotis oleh sorot mata tajam milik Malven. Gadis itu mengangguk dan membeo ucapan cowok itu. 2 kali lo nyari masalah sama gue, ucap Malven pelan. Perlu dihukum kayaknya. Hah? Mata gadis itu membulat. Dihukum? Mulai hari ini lo jadi cewek gue, ucap Malven lantang membuat semua orang terpaku termasuk Kinar. Tidak menyangka dengan hukuman yang diterima gadis itu. Kemudian Malven melanjutkan ucapannya berbisik tepat di telinga Kinar. You are mine.